Kawan-kawan para pendukung Iran, wow. Kawan-kawan tahu kan? Trump lagi nonton bola Piala Dunia. Tiba-tiba dia ngamuk, memerintahkan serangan besar-besaran kepada Iran. Kenapa Trump mengamuk? Kan itu pertanyaan kita. Rupanya kawan-kawan, bukan karena apa-apa kawan-kawan. Apakah karena Iran menyerang lagi, membalas serangan kepada pangkalan-pangkalan Amerikanya di mana-mana begitu di negara teruk? Bukan itu yang menyebabkan Trump mengamuk. Trump terkecoh habis oleh strategi Iran. Ini luar biasa kawan-kawan. Luar biasa. Ini karena kecerdikan Iran juga. Belum lama kita tahu bagaimana Trump itu tertipu 6 miliar dolar. 6 miliar dolar kan katanya berjanji Amerika akan melepaskan sanksi dan mencairkan aset Iran. Belum lama ini kawan-kawan. Tapi tiba-tiba ada pesawat dia yang ditembak jatuh oleh Iran kan. Bisa kawan-kawan cek beritanya, ini update dulunya kan. Kemudian pilotnya kan disandra sebenarnya oleh Iran di Iran itu. Karena pesawatnya itu ada pesawat Hercules dan pesawat yang lain-lain akan mencuri uranium Iran. Tentu saja Iran ini kan tidak sembarangan menyimpan uraniumnya. Ada informasi hoak yang disampaikan kepada Trump bahwa uranium Iran itu di sana. Diterjunkanlah pasukan khusus oleh Trump kan ke Iran pada waktu itu. Diterjunkan, kemudian si pemberi informasi ini, apakah ini dari IRGC atau tidak, mengatakan Iran setuju katanya menyerahkan itu. Ini artinya ada pengkhianat di Iran, itu pura-puranya Iran ada yang pengkhianat. Ini uranium yang sudah dikumpulkan di sini, jemputlah dengan pesawat terbang Hercules 2 segala macam kan, ditembak jatuh di situ, ditembak oleh Iran. Tetap juga di situ dikatakan oleh pemberi berita hoak ini bisa kita ambil sekarang, tapi mana uangnya? Jadi pertukaran sandera. Jadi uang dibawa dengan pesawat Hercules, pesawat ini ke sana, nanti ditukarkan dengan uranium itu. Kan itu terjadi berapa bulan? 3 bulan atau 4 bulan yang lewat. Tapi yang terjadi berikutnya apa kawan-kawan? Yang terjadi berikutnya adalah uang itu hilang. Pilot itu dikembalikan hidup-hidup. Tapi pesawat di sana sudah hancur. Kan dijemput lagi oleh pesawat yang lain, helikopter yang lain oleh Amerika. Kira-kira seperti itu. Artinya boncos Iran. Boncos si Donald BB ini. Ini membuat si Donald BB itu kan meradang itu. Jadi begini kawan-kawan, kalau kita lihat kecerdikan Iran ini, saya akan bagikan video, ada 2 video nanti yang saya bagikan kepada kawan-kawan. Bagaimana, kenapa si Donald BB ini sekarang meradang. Sedang nonton bola, langsung dia perintahkan besar-besaran itu kan. Ini hal yang sangat luar biasa sebenarnya. Yang tidak biasa-biasa, kan begitu ceritanya nih. Apa sebenarnya? Kawan-kawan bisa melihat, ini strategi Iran menjebak seluruh kekuatan Amerika. Gimana ceritanya? Kawan-kawan begini sebenarnya. Kita bisa melihat strategi Iran ini seperti ini. Saya tidak bisa juga menjangkau apa yang akan dilakukan oleh Iran berikutnya. Dia seperti algoritma dari komputer sepertinya. Atau seperti permainan catur. Dia langkahkan ini, kalau ini dari lawan, ini yang kita lakukan. Kalau kita langkahkan raja, ini yang akan dilakukan lawan, ini yang akan kita lakukan. Jadi 10 langkah ke depan itu Iran sudah menguasai. Jangan heran kawan-kawan. Iran itu menang karena apa? Karena apa kawan-kawan? Karena otaknya dipakai. Otak orang Iran itu dipakai. Ya jelas karena pendidikan di sana gratis. Tentu saja dia pintar-pintar. Orangnya sekolah semua, profesor semua rata-rata, dan tidak ada yang berijazah palsu. Tak satu pun yang berijazah palsu. Ada di negara tertentu itu banyak yang berijazah palsu kabarnya. Bahkan tak punya ijazah. Ada. Makanya rakyatnya agak-agak diperbodoh lah begitu. Tapi ada yang tidak mau diperbodoh. Siapa yang menonton channel ini? Tidak mau diperbodoh. Diperbodoh oleh orang-orang Konoha begitu kan? Kemana-mana saya nih. Ini ada satu orang yang pintar juga. Ahli strategi kita. Karena kita berbicara mengenai kecerdikan strategi Iran ini. Ada satu orang. Ada ahli strategi kita yang sudah pensiun. Bapak Sasongko Jati. Pak Agus ini luar biasa ini kawan-kawan. Pak Agung namanya. Luar biasa. Dalam dia memprediksi dan memetakan kekuatan antara Amerika dengan Iran ini sudah terbukti berkali-kali. Saya sangat kagum dengan Bapak ini. Kawan-kawan bisa melihat videonya nanti yang saya kutipkan kepada kawan-kawan. Kemudian kita dari situ, dari video Bapak ini, ada lagi video satu lagi. Dari situ bisa kita menilai di mana sebenarnya letak kecerdikan Iran ini. Karena tidak bisa kita prediksi kawan-kawan. Pernah nggak mendengar cerita Columbus? Columbus itu kan mau menjelajahi dunia. Ingin dia dibiayai kan? Dibiayai pada waktu dulu itu. Jadi Columbus ini di depan para profesor, para petinggi, para penjabat-penjabat itu kan minta biaya dia ini. Oleh penjabat-penjabat ini dia dikritik. Karena Columbus ini adalah seorang pelaut, dia akan belayar menemukan daerah-daerah baru. Kan Amerika itu dia yang menemukan kan. Katanya dia menemukan Afrika entah kemana-mana itu kan, rupanya Amerika di situ kan.
Pada waktu rapat tersebut, wah penjabat-penjabat ini yang sok-sok yang memang koruptor juga rata-rata kan. Oh, tidak bisa itu. Biayanya besar kali itu. Diminta si Columbus tuh. Jangan kasih presiden atau raja pada waktu itu. Oh, datang Columbus. Kalian tidak tahu katanya. Alasan orang itu kalau berlayar terus keluar pada waktu itu si Columbus ini akan jatuh katanya. Rupanya katanya dunia ini datar. Columbus mengatakan dunia ini bulat. Itu zaman dulu kawan-kawan, zaman dulu. Kata Columbus ini, dunia ini bulat. Kalau kita berlayar, kita sampai di titik itu kembali. Tidak mungkin kita jatuh, tidak ada itu batas dunia itu. Kalau dunia datar seperti piring gitu kan, kemudian jatuh kata penjabat-penjabat ini. Tidak percaya penjabat-penjabat itu. Sekarang kita uji nyali, uji keberanian, uji otak, uji intelijensia. Kata si Columbus ini kan. Mana caranya? Nih, saya punya telur. Siapa yang bisa mendirikan telur ini di ekornya, kira-kira begitu. Telur kan bulat telur. Didirikan di ekornya begini kan. Seperti inilah kira-kira. Tentu tidak bisa. Jatuh dia begitu kan. Semuanya mencoba. Tidak mungkin katanya. Tidak logika kamu ini. Datang Columbus. Itulah otak kalian itu dipakai di mana katanya. Otak kalian itu ditaruh di rumah. Tidak dipakai sekarang. Coba pakai otak kalian sekarang. Diginikan ya telur itu sedikit kan. Kan meja itu keras. Tak katanya kan, rupanya telur itu sudah direbusnya. Direbusnya, pop katanya kan udah di bawahnya udah pecah sedikit itu kan, diberdirikan gampang kan. Kalau begitu saya juga tahu kata si leteung penjabat korupsi sama pengurus-pengurus negara. Kalau begitu kalian tahu juga kan, baru kalian tahu sekarang bagaimana caranya itu mengelilingi dunia itu. Dunia itu bulat, leteung katanya kan. Leteung kan saya tambahkan saja kawan-kawan kan. Kita dengarkan dulu cerita Agung Sasongko Jati nih. Ini akan membawa kawan ke video satu lagi yang akan saya terangkan strategi luar biasa Iran kawan-kawan. Serki, ini melihat F-16 dan F-35 yang dikerahkan oleh Amerika Serikat, jet tempur siluman ini, seberapa besar daya hancurnya ketika masuk atau mengintersep wilayah Iran? Pesawat F-16 dan pesawat F-35 sama-sama dibuat oleh Lockheed Martin. Dia kemampuan serangannya jarak sedang, kemampuan angkutnya nggak jauh berbeda. Cuma yang satu adalah stealth generasi kelima, yaitu F-35, dan satu adalah pesawat generasi keempat, F-16 atau 4,5 lah sekarang. Dan kedua-duanya akan menggotong pesawat GSAM. Tapi sesungguhnya kedatangan pesawat F-35 ini bukan menambah jumlah kekuatannya langsung, karena apa? Karena sebetulnya pesawat F-35 yang ada di Jordania atau di Israel dan ada di kapal induk, memang kesiapannya cuma 25%. Akibatnya tidak cukup untuk bisa dikirim untuk tidak cukup banyak. Jadi meskipun dia banyak, anggap dia punya 30 pesawat, praktis yang bisa dipakai hanya sekitar 7-8 pesawat. Nah kemudian pesawat F-16 kenapa? Karena banyak dari pesawat F-15 dan F-18 juga harus maintenance, perawatan. Nah kalau sudah perawatan maka kesiapan yang turun, karena kita tahu bahwa mereka khususnya F-18 di kapal induk itu sudah hampir 4 bulan kan di laut dan sekalian perawatan. Kemudian F-35 juga dirawat tidak saja mesinnya, tidak avioniknya, tapi juga dirawat kulitnya karena itu di laut kan. Nah sekarang kita juga dengar bahwa dikirim banyak pesawat tanker. Ya betul, pesawat tanker, karena sekarang makin jauh. Kalau tadinya bisa dari Jordania, kemudian dari kapal induk, tapi serangannya itu kalau mungkin dari Jordania terbang menuju ke laut Teluk Oman ataupun Laut Arab, karena mereka tidak akan masuk ke Teluk Hormuz atau masuk di atas negara Arab, itu akan membuat mereka kesulitan tanpa bahan bakar cadangan. Nah, bahan cadangan dibutuhkan dengan menggunakan kapal tanker ya, pesawat tanker. Nah, sesungguhnya yang terjadi adalah memang Trump mengancam mungkin menyerang dual use installation ya, atau instalasi yang digunakan untuk sipil dan militer, tapi sesungguhnya lebih banyak untuk sipilnya, menghancurkan jembatan, menghancurkan stasiun kereta, listrik, kemudian sama Iran dibalas dengan apa? Dengan menyerang pangkalan-pangkalan, memastikan bahwa semua pangkalan makin tidak bisa ditempati, dan yang sekarang khususnya menyerang Jordania. Kenapa? Jordania itu menjadi pangkalan utama untuk menyerang atau untuk berkumpulnya pasukan Amerika dan Kuwait. Yang terjadi adalah juga menyerang ke instalasi penetralisir air ya, desalinasi di Kuwait itu bukan untuk masyarakat biasa. Kebetulan instalasi desalinasi yang dihancurkan itu yang menghancurkan bukan Iran langsung, tetapi dari Kataib Hezbollah, pendukung Iran yang ada di Irak, mengirimkan hanya 3 drone Shahid ya, menghantam ke pompa sama filter airnya dan membuat itu lumpuh desalinasi. Dan ternyata desalinasi ini mendukung untuk ke Camp Afrijan namanya. Camp Afrijan ini sekitar ada 10.000 pasukan angkatan darat
dan sekitar 10.000 juga marinir dan dari 82 dari divisi 82. Nah itu sekarang mereka harus dirationing karena tidak ada air lagi. Baik. Sepertiga daripada suplai air di Kuwait menjadi hilang sehingga tinggal 70%. Bayangin itu udah masa besar. Dan sekarang Iran mengancam, pimpinannya mengancam bahwa kalau sampai minggu ini, Senin ini masih menyerang instalasi sipil, maka Iran akan menyerang yang sama di seluruh kawasan Teluk, termasuk juga produksi minyak dan segala macam, khususnya desalinasi. Bayangkan, negara yang 90% tergantung dari desalinasi, itu dihancurkan, di mana cari air? Pasti akan jadi masalah besar-besaran, dan ternyata yang terjadi, serangan ke-7, ke-8 masih menyerang sipil. Serangan ke-9 tadi malam, sama sekali pasukan Amerika tidak menyerang sipil sama sekali, menghentikan. Nyata Trump itu juga takut. Bukan Trump yang takut. Negara-negara Teluk kita ketahui menghubungi semua dan semua menangis kayaknya, mohon agar jangan diserang sipil. Kalau tidak, kami mau kemana? Dan kalau sampai, dan ancaman juga pasti kami akan tidak mau berhubungan lagi dengan Amerika. Akhirnya sekarang mundur. Nah, sekarang apa yang terjadi adalah pesawat F-35 dan F-16 ini digunakan untuk menembak. Tidak ada lagi pesawat Amerika yang berani terbang di atas udara Iran langsung, khususnya dalam jangkauan radar. Baik sistem radar Bafar 373. Baik. Ketika tidak ada lagi yang berani, apa yang sebetulnya lagi dilakukan oleh Jet 35 dan F-35 dan F-16 ini? Apalagi tadi Anda katakan kekuatannya 25%. Jadi apa yang sebetulnya ingin dilakukan oleh Trump? Nakut-nakutin aja kan nggak mungkin IRGC akan takut ketika tadi Anda katakan kekuatan hanya 25%. Seperti saya pernah bilang terdahulu bahwa serangan bolak-balik serangan udara itu bukan solusi untuk masalah Iran. Solusi military solution tidak ada. Mau nyerang dengan laut, blokade, tetap Hormuz dipegang Iran. Betul. Mau nyerang udara, tetap Hormuz dipegang Iran. Tapi ini kan adalah masalah daripada Trump sendiri. Tidak tahu ya masalahnya apakah beliau itu mau melaksanakan ini untuk menekan menginjak, tapi saya percaya tidak terkait dengan itu. Nah sekarang pesawat-pesawat ini semua praktis menyerang itu dari jarak jauh, menggunakan JSAM, Joint Stand-Off Attack Missile. Mereka rata-rata menembakkannya di sekitar 500 km, karena memang batas radar segitu, dan jadi 500 km. Jadi tidak ada yang berani masuk ke kawasan udara Iran sama sekali ya? Siapa berani ambil risiko? Karena sudah terbukti pesawat itu jatuh tertembak ya, Betul. apa namanya Banyak yang F-15, banyak drone semua disikat jatuh. Sekarang kalau dulu confident, kenapa? Karena memang kayaknya Iran tuh memberi trap kepada mereka, ternyata banyak sasaran itu sasaran palsu. Kemudian ternyata sistem radarnya masih utuh, semua masih utuh, pesawat Iran masih terbang. Ternyata yang ditembak itu banyak sasaran palsu, trap. Tapi sudah mendekati minggu ketiga, keempat yang dulu, yang 40 hari itu, ternyata mulai ada pesawat yang rontok, jatuh segala macam. Nah sekarang mereka tidak ada yang mau terbang. Tapi sesungguhnya ada satu hal yang mungkin saya dapat informasi bahwa ternyata serangan Trump terakhir ini kan nggak masuk akal ya. Kenapa kok Trump setelah minyak turun ke $67 atau $70, kenapa melakukan hal ini? Ternyata jawabannya adalah baru kita tahu bahwa minyak Amerika meskipun $20 juta, ternyata tidak bisa dikonsumsi Amerika. Karena tidak bisa digunakan untuk produksi solar, tidak bisa digunakan untuk produksi aftur. Padahal dua hal itu penting sekali. Minyaknya dijual ke Eropa untuk dijadikan bahan bakar biasa. Karena bisa disuling. Tapi penyuling Amerika semua menyuling dari minyak berat, minyak heavy, dan minyak penuh dengan belerang, tinggi kadar belerang, menghasilkan produk-produk termasuk solar dan aftur. Nah yang terjadi adalah ternyata minyak Timur Tengah itu ongkos produksinya cuma $10-20, karena dia memang kualitasnya bagus dan memang mudah diproduksi. Ternyata minyak shale Amerika yang dibilang banyak sekali itu semuanya adalah minyak yang harus disemprot, diinjek, baru keluar minyaknya. Dan ternyata ongkos produksinya $40-50. Jadi kalau harga minyak itu $60-70, maka praktis tidak bisa dijual karena tidak ada untungnya. Maka minyak Amerika itu hanya untung kalau harganya di atas $70-80. Makanya kemungkinan tindakan Trump melakukan men-challenge ini setelah minyak turun, men-challenge ini demi kepentingan pengusaha minyak. Kenapa? Karena minyak ini adalah supporter utama dari Partai Republik untuk pemilihan umum. Kan orang bilang, kenapa kok dia melakukan menjelang pemilu selah? Ya, karena pilihannya adalah mungkin dia merasa bisa diatur nanti ya, tapi yang penting sekarang jangan sampai industriawan minyak Amerika ini menjadi rugi dengan harga minyak turun di bawah $70. Namun itu kan kayak berjudi ini ternyata. Makanya sekarang jelas kenapa Trump tidak mau Israel ikut-ikutan. Kenapa? Karena Trump tuh maunya, kalau kapan saya katakan damai, katakan tidak, tuh biar Trump, kalau ada Israel ikut, itu kan nggak bisa mengatur. Lebih nggak bisa dipegang lagi omongannya. Ya di pasar saham,
di pasar bursa efek tidak bisa diatur. Kalau dia yang ngatur bisa saya damai nggak ada. Makanya yang terakhir kali pada saat harusnya pada hari Minggu biasanya kita akan damai lagi, kok timbul Trump itu mengatakan tidak damai malah menyerang lagi. Ya mungkin kan pilihannya bagi orang di pasar saham itu saya mau loss atau enggak. Kalau saya udah tahu bahwa ini akan loss, pasti dia belinya saham tertentu atau jual saham tertentu. Kalau saya tahu akan win minggu depan, makanya Trump ternyata mungkin gamblingnya juga untuk membantu, dan kita tahu bahwa para pendukungnya untung besar dengan informasi mengenai apa rencana Amerika di minggu depannya. Ya, Bang Syarki, ini ketika kita berbicara negara-negara yang dijadikan pangkalan militer dari Amerika Serikat, misalnya seperti Yordania ini, ketika terus digempur masuk ke dalam wilayah kedaulatan Yordania itu sendiri, ini seperti apa reaksi dari negara-negara yang berada di kawasan Teluk? Ya takut semua. Sekarang kan Jordania itu menjadi pangkalan, Jordania itu sudah mengikhlaskan diri untuk bantu Amerika. Jadi karena memang setiap tahun bantuan, jadi ada 3 negara dapat bantuan besar, yaitu Mesir, Israel, dan Jordania. Berapa miliar dolar gitu bantuan senjata. Dan sekarang Jordania sudah terlalu terkait, dan sekarang memang semua ada pangkalan di situ. Kalau angkatan darat banyak bertumpu di Kuwait, angkatan udara dan laut itu banyak berada di Jordania. Dan di Jordania itu makanya kehancuran kemarin, informasinya sejumlah pesawat helikopter Black Hawk hancur, sejumlah hanggar hancur, dan ada beberapa F-15 juga hancur. Itu alasannya kenapa didatangkan pesawat-pesawat baru yang datang, karena tidak mudah memindahkan pesawat ini. Dan juga kemarin sudah ada juga berita bahwa datang banyak suplai senjata dari cadangan dari Eropa untuk datang untuk memenuhi Trump. Tetapi masalahnya tetap sama. Berapa banyak senjata yang tersisa? Seperti rudal GSAM. Rudal GSAM itu dalam seminggu kemarin sampai sekarang sudah digunakan sekitar, kalau sampai kemarin masih 460, sekarang sekitar 700 GSAM ditembakkan. Itu produksi setahun. Baik. Bayangkan kalau sampai dia, berarti berapa tahun mengisi? Padahal rudal itu sudah tinggal 40% sekarang. Demikian pula dengan rudal dari laut yang namanya adalah Tomahawk, itu sudah tinggal 60%. Mau berapa? Gimana? Ukraina apa tidak perlu? Taiwan apa tidak perlu? Kemudian di timur di Amerika Selatan tidak perlu. Nah sekarang masalahnya adalah seberapa lama Trump bertahan, ya yang jelas Iran tidak akan bling. Karena Iran tahu sebetulnya kemarin pada saat keputusan dengan MOU, pihak garis keras Iran tidak mau, tapi yang moderat mau, tapi mengalah lah. Mujtaba pimpinan mengalah, ya udah oke, baik, ikut maumu, saya nggak setuju. Ternyata yang benar adalah kaum garis keras. Ternyata setelah seminggu harga minyak turun, Trump dia mau men-challenge lagi. Baik. Ini ketika kita berbicara soal banyaknya tentara Amerika yang tewas, artinya Trump juga nggak mau malu mukanya, dan dia akan terus melakukan serangan-serangan ke Iran. Nah ini, apakah Anda melihat akan ada skenario pertempuran udara misalnya yang dilakukan, walaupun tadi kekuatannya hanya 25% misalnya, supaya Trump membuktikan bahwa ya dia tidak mundur ketika banyak juga tentaranya yang antara Trump mengatakan sesuatu yang akan dilaksanakan dengan tidak, itu kan kata-kata dia. Prakteknya kemarin pada saat perang 12 hari tahun lalu itu berhenti karena kehabisan rudal penahan, rudal anti hanut. Kemudian kemarin 40 hari berhenti, kenapa? Karena kehabisan rudal menyerang dan rudal bertahan. Yang membuat Trump akan berhenti adalah bukan karena banyak orang yang tewas atau enggak, itu hanya omongannya saja. Prakteknya semalam itu serangan tidak ada yang menyerang kapal sasaran sipil lagi. Kenapa? Ya dia juga bisa diancam, dia juga bisa jadi dibalik dari segala kelihatan gila, kelihatan gak, nyata dia ngukur. Tapi yang jelas pertanyaannya adalah apakah itu kepentingan Amerika atau kepentingan dirinya atau kepentingan, karena sungguhnya dari 5 kepentingan Amerika, kepentingan neokonservatif, kepentingan Israel, kepentingan pendukung Israel, dan kepentingan orang non Yahudi pendukung Israel, itu semua diakomodasi dia. Yang paling tidak diakomodasi kepentingan Amerika. Nah sekarang pada saat nanti itu terjadi di mana senjata sudah berkurang atau habis, apa yang dikerjakan Trump? Itu pertanyaannya. Ya kembali lagi, karena kemarin diserang-serang, dipalu-palu, selesai, kemudian hasilnya itu juga. Iran tetap memegang Selat Hormuz. Sekarang dengan serangan ini, apakah Iran lepas dari Selat Hormuz? Tidak. Artinya apa? Berarti ada sesuatu di balik ini sehingga Trump melakukan segala macam hal yang kata orang pengamat Amerika ada hal yang bodoh. Itu mesti ada alasan. Dia tidak bodoh, tapi mesti ada sesuatu yang bukan kepentingan Amerika, tapi kepentingan lain yang membuat dia melakukan ini. Tapi saya percaya karena dia adalah orang yang sudah 3 kali bankrupt sebagai bisnismen dan maju lagi, ya mungkin orang yang pantang menyerah seperti ini akan melakukan tindakan yang sama. Dia akan minta berunding lagi. Dan memang ternyata Trump sudah ngomong sama
Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan untuk bagaimana caranya ini berhenti lagi. Sudah minta untuk runding lagi dengan Teheran. Baik, kita akan melihat apakah akan terjadi perundingan itu lagi atau Wow. Ini bangsa kita yang cerdas ini kawan-kawan. Bangsa kita yang cerdas. Itu marskal, penerbang dulu, angkatan udara, mungkin sudah pensiun Bapak ini, tapi ilmunya diberikan, analisanya, datanya kan tepat yang dikatakannya kepada kita. Dia juga bisa menelaah, menganalisa dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi sosial. Yang dikatakannya tadi, minyak sudah turun kok, Trump lagi-lagi melakukan serangan. Dan ada memang yang tidak bisa diprediksi, karena si Donald Trump ini orang yang pantang menyerah. 3 kali bangkrut katanya kan. Dipelajari semua oleh Pak Agung ini. 3 kali bangkrut, dia bisa bangkit lagi. Artinya memang ini orang yang luar biasa ini si Donald BB ini. Donald BB yang kucing kurap ini. Sama kita kan. Memang luar biasa. Tapi saya memprediksi, nah ini saya juga urun rembuk. Kenapa si Donald BB ini sangat marah? Itu tidak main-main, tidak pura-pura lagi. Waktu nonton bola, coba bayangkan kawan-kawan kalau peminat bola kita, kalau nonton bola itu kita larut dalam pikiran kita kan. Dunia kita ini hanya 11 dengan 11, 22, lapangan 100 kali 60 meter itu aja. Itulah yang kita tonton langsung kan. Pada saat itu dia perintahkan serangan. Kenapa itu? Baru nyadar. Dia ditipu luar biasa. Mentah-mentah oleh strategi Iran. Strategi itu kan rencana langkah-langkah jangka panjang. Jadi strategi itu kita melakukan ini itu waktunya lama. Dan targetnya luar biasa akan membuat orang seperti Donald BB ngamuk dibikin. Tapi kalau taktik hanya waktu sebentar. Kalau ini kita lakukan langsung kita dapatkan begitu kan. Tapi kalau strategi ini menyangkut rencana jangka panjang yang besar yang akan membuat orang terngangak-ngangak begitu kan. Apa yang saya maksudkan? Kita tengok satu berita lagi. Pasti kawan-kawan sudah mulai mencernanya. Kenapa si Donald BB ini merasa terkunci sekarang? Merasa dibodohi, merasa diberai, dikencingi mentah-mentah. Kencing ada mentah-mentah. Dikencingi mentah-mentah oleh Iran. Karena kalau Pak Agung mengatakan tadi sudah tinggal 25% kekuatan Amerika di Timur Tengah itu. Sudah 25%. Tapi kenapa kok sekarang bingung juga kita. Dengar dulu ini kawan-kawan. Baru kita bisa menelaahnya dengan pasti. Kenapa si Donald BB ini bahkan ketakutan sekarang karena strategi Iran ini. 5 hari serangan, Iran tiba-tiba banting setir dari Kuwait dan Bahrain, kini mengarah ke Yordania. Hasilnya 2 tentara Amerika Serikat tewas, 1 hilang, sederet helikopter Black Hawk hancur. Kita potong sedikit narasi dari Kompas TV ini kawan-kawan. Serangan ke Yordania yang luar biasa kemarin itu. Kan ini yang membuat Donald BB ini ngamuk. Itu adalah armada, pusat armada kelima Amerika dihancurkan luar biasa oleh Iran. Nanti tengok sama kawan-kawan, serangannya bukan sekali 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai 4 kali dan berturut-turut. Biasanya Iran kan menyerangkan gini, drum katanya pangkalan misalnya Kuwait kan, kemudian berhenti begitu, kemudian Bahrain begitu kan, berhenti. Apa maksudnya? Kenapa tidak Bahrain dan Kuwait dan Arab Saudi dihancurkan oleh Iran? Kan begitu ceritanya. Yordania selama ini, kuncinya kawan-kawan, Yordania selama ini kan tidak pernah diserang oleh Iran kan? Sekarang kok besar-besaran ke situ? Ini aneh ini kan? Ada sebenarnya tujuan Iran sebelum-sebelumnya menyerang ke Bahrain, menyerang ke Kuwait, menyerang ke UAE, menyerang ke Arab Saudi, tapi tidak Yordania. Coba kawan-kawan teruskan menonton kutipan video dari Kompas TV ini. Terakhir saya buatkan analisanya dari video itu. dari Agung Sasongko, Agung tadi juga. Semuanya berdasarkan penelaran, berdasarkan dari penonton bola tadi itu. Si Donald Bebek kucing kurap ini kan nonton bola langsung dia nyadar dengan kena tipu oleh Iran kan? Tapi apa sebenarnya yang diburu Teheran di negeri kecil ini? Penelusuran The New York Times dan The Wall Street Journal lah yang menjawab ya. Dari penelusuran itu, diketahui bahwa jarak Yordania yang lebih jauh dari Teluk justru menjadikannya jantung operasi udara Amerika Serikat untuk menguasai Suriah hingga Irak. Namun disitulah celahnya. Posisi strategis ini justru jadi titik lemah yang dihujani Iran dengan rudal dan drone. Iran seolah ingin berkata langit Teluk masih dalam genggamannya. Empat kali dalam 5 hari, itulah intensitas serangan Iran ke Yordania. The New York Times telah merunut satu persatu rentetan serangan Iran ini. Serangan pertama menghantam fasilitas perumahan di pangkalan udara King Faisal, melukai hingga 5 tentara Amerika Serikat. Belum sempat pulih, serangan kedua menyusul. Kali ini menghantam pangkalan di Yordania Timur, tempat helikopter Black Hawk milik Amerika Serikat bermarkas. Sejumlah besar helikopter itu dilaporkan rusak parah. 2 hari berselang, sasaran berpindah ke pangkalan udara Muwafaq Salti di Azraq. Rudal Iran menghantam tempat ini untuk pertama kalinya.
Sekitar 20 tentara Amerika Serikat terluka saat mereka berlari mencari perlindungan di bunker. Beruntung tak ada korban jiwa. Namun nasib baik itu tak bertahan lama. Pada hari Jumat, Iran kembali menyerang pangkalan yang sama. Kali ini hasilnya jauh lebih fatal. 2 tentara Amerika Serikat tewas, 4 lainnya terluka. Sebagian personel memang sempat diperiksa karena luka ringan, namun mereka bisa kembali bertugas. Angkatan Darat Iran mengeklaim serangan Jumat itu menggunakan pesawat tak berawak menyasar tangki bahan bakar di pangkalan Azraq. Sementara Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC mengakui menggunakan kombinasi rudal dan drone untuk menargetkan tempat perlindungan pesawat di pangkalan itu. Klaim ini disampaikan melalui kantor berita Fars, media semi-resmi yang berafiliasi dengan Garda Revolusi. The Wall Street Journal menyebut jatuhnya korban jiwa menjadi yang pertama bagi warga Amerika Serikat akibat tembakan musuh sejak gencatan senjata April lalu diumumkan. Gencatan senjata yang kini sudah resmi batal. Pertanyaannya, mengapa Iran memilih menargetkan Yordania berkali-kali, bukan Kuwait atau Bahrain seperti sebelumnya? Mengapa Yordania bukan Kuwait atau Bahrain yang selama ini jadi sekutu utama Amerika Serikat di Teluk? Secara geografis, Yordania sebenarnya lebih jauh dari Iran dibanding negara-negara Teluk lainnya. Negara ini justru lebih dekat dengan Israel. Dalam perspektif Amerika Serikat, jarak itu adalah keuntungan. Sebab di balik jarak jauh itulah Washington menyembunyikan kekuatan militer dan pasukannya. The New York Times mencatat peran pangkalan udara Yordania mulai menonjol sejak awal perang pada 28 Februari 2026. Saat itu Pentagon memindahkan sebagian pasukannya dari Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Qatar ke lokasi yang dianggap lebih aman yaitu Yordania dan Israel. Peran Yordania semakin besar karena sekutu Amerika Serikat lainnya di kawasan itu justru membatasi ruang gerak Washington, baik untuk menempatkan pasukan maupun menerbangkan pesawat di atas wilayah mereka. David Deptula, purnawirawan Letnan Jenderal Angkatan Udara Amerika Serikat yang dulu merancang strategi perang udara Teluk Persia tahun 1991, menjelaskan alasan dibalik pentingnya lokasi ini. Serangan Jumat lalu, menurut Deptula, bukan sekadar menghantam satu pangkalan, melainkan upaya Iran menyerang koalisi regional Amerika Serikat secara keseluruhan. Sekaligus membuat Washington berpikir ulang apakah manfaat menampung pasukan Amerika masih sebanding dengan resiko politik yang harus ditanggung. The Wall Street Journal menambahkan, meski lokasi persis penempatan pasukan Amerika Serikat dirahasiakan, para ahli militer menilai Yordania dan Israel kemungkinan besar menjadi tuan rumah bagi sebagian besar aset militer tersebut. Akibatnya, Aman, sekutu dekat Amerika Serikat, semakin menjadi sasaran Iran. Karena kota ini telah berubah menjadi pusat utama operasi militer Amerika Serikat dalam konflik yang sudah berlangsung hampir 5 bulan. Alan Erie, mantan diplomat senior Amerika Serikat untuk Yordania yang kini menjadi peneliti di Middle East Institute, menyebut ada 2 alasan di balik posisi rentan Yordania ini. Selain faktor geografis tadi, Erie menambahkan, Yordania juga selama ini dikenal paling patuh menyelaraskan diri dengan kepentingan strategis Amerika Serikat di kawasan. Sebuah pilihan yang tak lepas dari ketergantungan ekonomi negara itu pada Washington. Rudal demi rudal yang terus melesat ke arah Yordania membuka mata para pejabat Amerika Serikat akan satu kenyataan pahit. The New York Times mengutip sumber anonim di lingkaran pertahanan Amerika Serikat yang menyebut persediaan rudal Iran ternyata masih sangat melimpah. Bahkan Teheran semakin lihai menerobos sistem pertahanan udara Amerika Serikat. Kenyataan ini membangkitkan kembali wacana lama di Pentagon untuk memindahkan pangkalan Amerika Serikat sejauh mungkin dari jangkauan Iran termasuk ke Israel. Wacana ini bukan tanpa alasan. Investigasi The Wall Street Journal menemukan satu-satunya pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Timur Tengah, yaitu NSA Bahrain, mengalami kerusakan parah. Markas komando dan belasan bangunan lainnya hancur, sebagian besar personel sudah dievakuasi. Para pejabat Amerika Serikat pun kini mempertimbangkan merombak total kehadiran militer di Teluk. Mulai dari mengurangi pasukan di Kuwait dan Arab Saudi, sampai memindahkan sebagian fungsi pangkalan lebih jauh ke barat. Namun benarkah di Israel akan lebih aman?
faktanya tidak. Al Jazeera mengungkap penjangkauan rudal Iran sudah mencakup seluruh kawasan Teluk. Bahkan untuk mencapai Israel sekalipun, rudal balistik Iran hanya butuh waktu sekitar 12 menit. Dan Iran bukan sekadar menembak membabi buta. Mereka memiliki arsenal berlapis. Dari rudal jarak pendek untuk pukulan cepat, rudal jarak menengah untuk mengubah peta ancaman, hingga jaringan kota rudal bawah tanah yang memastikan kemampuan tempur tetap bertahan sekalipun dihantam serangan pertama. Dengan kata lain, tidak ada sudut di Teluk ini yang benar-benar aman dari jangkauan Iran. Kapten Tim Hawkins, juru bicara Komando Pusat Amerika Serikat, mengakui kenyataan ini. Angka itu mungkin terdengar kecil, tapi bagi teknik serangan salvo ala Iran, itu cukup untuk menggoyahkan rasa aman Amerika Serikat di seluruh Timur Tengah. Dari Kuwait ke Bahrain, kini ke Yordania. Iran membuktikan tak ada satupun jengkal di Teluk yang benar-benar luput dari jangkauannya. Rencana memindahkan pangkalan ke Israel pun hanya menggeser sasaran, bukan menghilangkan ancaman. Sebab bagi Iran, seluruh langit Teluk tetap berada dalam satu genggaman yang sama. Kira-kira sejauh mana Amerika Serikat akan mengubah posisi dan strateginya di Timur Tengah? Saya sangat yakin kawan-kawan penonton saya yang cerdas ini sudah tahu kesimpulannya. Strategi Iran dari awal-awal itu apa? Coba kawan-kawan bayangkan, pesawat Amerika itu sekarang mengebom jembatan-jembatan di Iran itu dari jarak jauh itu. Bukan di atas Iran itu dia berputar-putar begitu, tidak. Dari jarak 300, 400 atau 500 km dari Iran, baru dia lepaskan rudalnya oleh pesawat tempur Amerika itu. Jangan bayangkan di atas Iran itu. Seperti Israel misalnya menyerang Gaza kan, di atas Gaza itu langsung dia berputar-putar kan, atau seperti Israel menyerang Lebanon kan, tidak. Menyerang Iran, pesawat Amerika itu dari jauh 500 km dari Iran itu lepaskan rudal. Takut dia, terkencing-kencing pilotnya. Popoknya sudah penuh pilot tuh. Kalau dia masuk, kata Agung Sasongko tadi kan, selesai barang tuh. Karena buktinya sudah banyak. Sudah banyak itu pilotnya terkencing-kencing di situ. Terpaksa pakai kursi lontar kan. Pam, katanya kan, sampai di bawah popok dia disambut dengan popoknya kan, berserak-serak popoknya kan, ditangkap lagi nanti seperti kemarin-kemarin itu. Iran dapat untung lagi, ganti $1 miliar katanya kan. Kan begitu aja cara Iran. Oke, ini saya tidak mau. Iran kan tidak mau bunuh-bunuh orang begitu aja. Ini pilotmu satu, harganya $1 miliar. Bawa lah lagi. Seperti waktu dia menjebak pilot yang mau mencuri uranium kemarin kan. Tapi yang pertanyaan kita, kawan-kawan pasti masih penasaran. Tapi kawan-kawan sudah tahu jawabannya kan. Jadi dari awal kawan-kawan, Iran sengaja melokalisir itu pangkalan-pangkalan semua. Iran kan mau mengusir pangkalan Amerika semuanya nih dari negara Teluk. Dan sengaja diserang tempat-tempat yang dekat-dekat dengan Iran itu kan. Agar apa? Agar nanti dipusatkan di satu tempat. Di satu tempat. Di mana sebenarnya? Di satu tempat yang bernama Israel. Jadi tempatkanlah armadamu di situ semua Amerika. Jangan di Yordania, jangan di Mesir. Jangan di Bahrain, jangan di apa. Karena yang di Bahrain atau di Kuwait itu kan pangkalan-pangkalan besar itu. Yang menerima bantuan dari Amerika kan. Kan sudah dialihkan katanya tadi kan ke Yordania. Apa tujuannya menyerang Yordania sekarang Bahrain tidak diserang lagi? Karena pangkalan itu sudah dialihkan ke sana. Pangkalan yang ini sudah dihancurkan. Memang sengaja ini dihancurkan sekitar lokasi-lokasi ini. Apa tujuan Iran kan itu kawan-kawan? Kawan-kawan sudah ada di otak kan? Kalau sudah terpusat di Israel semua, satu tempat lagi. Satu tempat, drone, rudal, semuanya. Yang dari Hizbullah, yang dari Houthi, yang dari Hamas. Kan Iran sudah mengeluarkan pernyataan yang foksi-foksi Iran akan kita pusatkan serangan. Coba kawan-kawan bayangkan, kalau seluruh serangan rudal-rudal Iran itu termasuk drone, termasuk dari Hizbullah dan lain-lainnya, itu dipusatkannya di Israel semua. Apa nggak hancur? Apa tidak hancur? Ini Iran kan kesulitan sekarang karena dari berbagai macam. Uni Emirat Arab katanya menyerang Iran juga. Dari sana ada juga, dari Arab juga ada itu kawan-kawan. Bukan Amerika aja sebenarnya. Ini Iran karena kasihan aja, kasihan kepada negara-negara Teluk yang bodoh-bodoh itu kan. Maka disuruh seperti orang menghalau burung domba kan, masuk ke Yordania dipusatkan oleh Amerika. Bam kata Iran kan. Baru terasa sama Trump sekarang. Waduh, aku dijebak ini. Kupusatkan di Yordania, mampus aku, dihabiskan, betul-betul serangan sampai 4 kali dalam satu hari. Bam, kata satu kan. Pikir orang kan seperti dulu-dulunya Iran kan nyerang sekali, udah serang pangkalan yang lain. Tapi ini tidak, sekali.
Orang lagi memadamkan kebakaran, pemadam kebakaran di situ, kemudian datang mengapain korban-korbannya, mencari korban-korbannya, datang lagi rudal di sana. Gelombang bukan satu kawan-kawan, gelombang serangan, boom. Begitu yang kedua, yang kedua nggak akan muncul lagi. Datang lagi dia, datang lagi. Itu yang dikatakannya 4 kali, mungkin 5 kali, mungkin 10 kali itu. Artinya mungkin terus menerus dalam beberapa harinya, nggak berhenti begitu kan? Siapa yang tidak akan bocor dibikinnya? Mencer, kita pun mencer dibikinnya itu kan kawan. Masuk ke bunker gak sempat lagi. Di situ ada sekitar 10.000 personel Amerika. Coba bayangkan. Apa nggak ngamuk Trump? Kukumpulkan di satu tempat. Waduh, katanya kan. Apalagi kalau sempat dikumpulkan di Israel sana, di Tel Aviv. Sedikit. Itu daerah Israel itu sedikitnya kawan-kawan. Dikirim aja. Berak orang Iran itu semua kan. Berak karena 90 juta penduduknya seperti Indonesia kan 280 juta. Coba bayangkan berapa juta ton itu beraknya orang Iran itu disemprotkan aja di Tel Aviv itu. Banjir itu. Banjir tai itu Tel Aviv itu kan sedikit. Penduduk Israel juga 9 juta, seper-10 dari Iran. Di Tel Aviv itu paling 3 atau 4 juta. Kalau sempat itu disiram dengan tai, campur kencing, apalagi bau jengkol. Tambah orang Indonesia yang simpati kepada Iran kan, kasih ini. Kirim rudal itu berisi kepala-kepala tai semua. Maaf kawan-kawan, bukan begitu maksudnya. Itu strategi Iran yang nggak disadari oleh si Donald Bebe kemarin-kemarin itu. Rupanya saya dilokalisir. Dilokalisir dia. Sementara kalau Iran kan sifatnya berpencar. Bagaimana dulu Amerika tidak bisa membebaskan sandera Iran kan? Dia pencar sandera Iran yang tahun 79 itu 52 orang diplomat Amerika itu dipencar-pencarnya 52 tempat. Iran juga begitu, senjata-senjata dia kan tidak diketahui berapa kekuatan dia sampai sekarang. Sampai sekarang buta, blind. Berapa informasi sebenarnya rudal Iran itu tidak bisa diketahui. Drone Iran itu berapa produksi tidak bisa diketahui karena dia produksi dalam gunung. Kemudian kamuflasi yang dilakukan dia kemarin itu, jangan-jangan yang dibom Amerika itu katanya goa-goa milik Iran. Dia nembak dari jauh, dari 500 km. Kemudian goa tempat masuk senjata itu katanya di rudal oleh Amerika dengan pesawatnya kan. Jangan-jangan itu kamuflasi gambar goa yang ditembak oleh pasukan Amerika kan? Ini kalang kabut. Bagaimana maksud saya itu? Coba kita bayangkan, tertipu mentah-mentah kita kan? Padahal kita menganggap kita hebat, menganggap orang itu lemah, bodoh, miskin, bau pusing, pesing. Rupanya kita ditipu mentah-mentah. Apa enggak geram kita kan? Itulah yang terjadi sama si Donald Bebe itu. Kalau pertanyaannya, kenapa si Donald Bebe ini sangat geram? Itulah jawabannya kawan-kawan. Dilokalisir. Kalau sempat lagi masuk jebakannya, dipusatkan dengan Israel, dengan Iron Dome, dengan segala macam. Mampus, habis sudah. Selesai sudah perang Teluk. Seluruh pusat kekuatan akan diarahkan ke Israel. Apalagi sempat Iran ancam Arab Saudi dan lain-lainnya itu. Tidak ada lagi pangkalan kalian harus bantu aku. Kalau kalian bantu aku, kulibas. Tidak ada lagi pelindung kalian di sini. Bantu aku. Senjata kalian arahkan ke moncongkan ke Israel sana sekarang. Kalau tidak, ku habisi kalian. Itu aja sebenarnya kawan-kawan. Itu strategi luar biasa, tapi kan pelan tapi pasti kawan-kawan. Mantap kan?